Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel YouTube Tuan Pemula. Pada video kali ini saya akan membagikan skema tentang rangkaian sebuah volt ampere meter ya teman-teman. Khususnya volt ampere meter ini untuk alat untuk pengecekan terhadap sebuah driver lampu LED ya teman-teman. Jadi alat ini adalah untuk alat servis lampu, baik lampu LHE ataupun lampu LED ya teman-teman. Dan untuk alat ini sudah lumayan lengkap ya teman-teman, dari anti konslet, terus volt ampere meter dan juga watt meternya di sini ya teman-teman. Sebelum saya bongkar alat ini untuk ditunjukkan pada teman-teman, sebelumnya akan saya tunjukkan fungsi-fungsinya ya teman-teman. Di sini ada volt ampere meter, fungsinya adalah untuk mengecek arus driver sekaligus voltasenya ya teman-teman. Untuk ranknya di sini voltasenya kemampuan ranknya volt ampere meter ini adalah 0 hingga 500 volt DC, dan untuk arusnya sendiri mempunyai kemampuan ukur hingga 1000 miliampere atau 1 ampere teman-teman. Jadi jika teman-teman ingin membeli volt ampere meter, saran saya sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Maksudnya jika teman-teman ingin memasang volt ampere meter ini terhadap PSU ataupun aki khususnya, maka teman-teman harus membeli yang arus ampernya itu besar teman-teman. Namun jika teman-teman membeli volt ampere meter untuk keperluan alat servis lampu LED, maka teman-teman harus membeli rank voltasenya yang tinggi teman-teman. Untuk ampernya 1 ampere sudah cukup ya teman-teman. Oke, selain volt ampere meter ini, di sini juga ada watt meter ya teman-teman. Nah, watt meter ini adalah AC ya teman-teman. Fungsinya adalah untuk mengetahui hasil servisan kita apakah sudah akurat sesuai dengan yang kita inginkan atau masih melenceng jauh ya teman-teman. Khusus bagi pemula, jika teman-teman belum mempunyai dana yang cukup, maka hal yang terpenting di sini yang perlu teman-teman dahulukan adalah volt ampere meter yang ini ya teman-teman. Untuk yang watt meternya teman-teman bisa beli belakangan atau menyusul. Untuk fitur-fiturnya di sini saya menggunakan banyak saklar ya teman-teman. Ada banyak switch di sini. Ada switch utama, fungsinya untuk mematikan dan menghidupkan rangkaian ini. Ada switch kedua untuk menghidupkan bagian AC saja untuk pengecekan terhadap arus driver, dan switch yang ketiga ini adalah switch untuk volt ampere meter, dan switch yang ini adalah switch untuk anti konslet teman-teman. Jadi jika tidak ingin menggunakan anti konslet, maka tinggal dipindahkan posisinya pada skala 1 teman-teman. Pindah ke switch yang kelima ini teman-teman, ini adalah fungsinya untuk beban ya teman-teman, beban LED yang ini. Jadi saat melakukan pengecekan terhadap arus driver, biasanya saya tidak langsung menghidupkan bebannya karena dikhawatirkan driver tersebut konslet, maka jika langsung dihidupkan bebannya, LED ini akan putus teman-teman. Terus pindah yang ke sebelah kanannya lagi, di sini adalah saklar untuk melakukan pengecekan terhadap voltase saja teman-teman. Dan di sini ada sebuah probe. Di sini fungsinya adalah untuk melakukan pengecekan terhadap chiplet ya teman-teman. Jadi ini bisa digunakan untuk melakukan pengecekan per chiplet ataupun keseluruhan teman-teman. Karena di sini sudah saya lengkapi dengan HVDC.
Dan ke sebelah kanan lagi di sini ada sebuah saklar. Saklar di sini fungsinya untuk memutuskan rangkaian HVDC-nya ya teman-teman. Jadi jika HVDC ini tidak digunakan, jika kita hanya melakukan pengecekan terhadap arus drivernya, maka rangkaian yang HVDC akan dimatikan teman-teman, sehingga tidak ada tegangan ataupun arus yang masuk pada HVDC. Untuk switch yang terakhir ini juga sama ya teman-teman, karena saya tidak menemukan saklar yang kaki 6, maka saya menggunakan 2 saklar untuk memutus jalur yang HVDC-nya ya teman-teman. Di saat HVDC digunakan, yang ini dimatikan ya teman-teman. Oke, mudah-mudahan teman-teman bisa memahami penjelasan saya. Untuk skema rangkaiannya belakangan ya teman-teman. Oke, akan saya coba terlebih dahulu. Hidupkan. Dan di sini sudah saya sambungkan pada driver ya teman-teman. Sudah saya sambungkan pada driver. Kita nyalakan volt ampere meternya. Dan di sini saklar outputnya teman-teman. Oke, dia sudah mulai terbaca ya teman-teman. 0,75 watt karena masih belum ada beban teman-teman. Kemudian ini adalah untuk mengecek voltasenya saja teman-teman. Terbaca 308 volt ya teman-teman. Oke, untuk mengecek arusnya di sini harus dikasih beban ya teman-teman. Di sini adalah saklar untuk bebannya teman-teman. Oke, terbaca 103 mA ya teman-teman. Oke, untuk melakukan pengecekan per chiplet, maka kita hidupkan volt ampere meternya, dan yang ini posisikan ke 0. Baru kita hidupkan untuk HVDC-nya teman-teman. Ini jika dipegang satu saja tidak nyetrum ya teman-teman. Namun jika dipegang dua-duanya maka akan nyetrum teman-teman. Jika dipegang dua-duanya akan nyetrum. Jika dipegang hanya salah satu saja ini tidak nyetrum teman-teman. Oke, ini bisa untuk melakukan pengecekan per chiplet ya teman-teman. Oke, di situ terbaca 0,27 volt ya teman-teman. Jadi bolak-balik ini tidak masalah, tidak akan membuat rusak pada chipletnya teman-teman. Oke, untuk ngecek keseluruhan. Oke, langsung saja. Berikutnya kita bongkar isinya apa saja di dalamnya. Jadi bagi teman-teman mungkin yang belum mempunyai volt ampere meter, teman-teman bisa menyicilnya. Untuk spesifikasi harga akan saya sertakan di deskripsi ya teman-teman, di link deskripsi, sekaligus dengan link pembeliannya ya teman-teman. Di sini belum saya sekrup ya teman-teman, karena ini baru di upgrade, baru saya tambah watt meter ya teman-teman. Untuk lampu anti konsletnya saya menggunakan 200 volt teman-teman. Kita simpan terlebih dahulu. Untuk boxnya di sini saya menggunakan PVC ya teman-teman, peralon. Untuk isinya seperti ini dia teman-teman. Oke, ini dia isi dalamnya ya teman-teman.
Di sini wattmeter, volt ampere meter, dan di sini saya gunakan terminal seperti ini. Tujuannya agar lebih mudah teman-teman jika ada salah satu yang rusak ataupun mau di-upgrade, ditambah alat lain, jadi nanti tidak perlu solder lagi, tinggal dimasukkan ke sesuai keinginan kita teman-teman. Di sini ada voltmeternya, harganya sekitar 75.000 tergantung pada tokonya masing-masing ya teman-teman. Dan ada HVDC, modul HVDC ini harganya 35.000 ya teman-teman. Untuk PSU nya atau power supply yang khusus volt ampere meter dengan HVDC nya, di sini saya menggunakan charger ya teman-teman. Tidak saya buka, tetap charger utuh. Untuk skema rangkaiannya di video selanjutnya teman-teman akan saya buat sedetail mungkin. Jadi jika teman-teman ingin membuatnya belum ada wattmeter, nanti saya buatkan skema dari sebelum ada wattmeter hingga tercantum dengan wattmeter, dari hanya volt ampere meter saja sampai lengkap keseluruhan teman-teman. Oke, mungkin itu saja video kali ini dari saya. Untuk skemanya silakan teman-teman tonton pada video yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.